Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Agus Putra Prabawa SPD MPD, dosen program studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya pada aspek pengajaran. Perkenankan saya menyampaikan sekilas mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengembangan web pembelajaran yang merupakan mata kuliah inti keilmuan pada program studi teknologi pendidikan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang muncul di semester 4. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mengkaji tentang konsep, prinsip dan penerapan teknologi web dalam pengembangan portal pembelajaran digital, serta mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar desain instruksional berbasis web, struktur dan elemen halaman web, serta teknik pemrograman web seperti HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Selain itu, mata kuliah ini menyediakan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam pemanfaatan Learning Management System atau LMS, integrasi multimedia seperti teks, gambar, audio, dan video, serta merancang dan mengimplementasikan model-model pembelajaran daring untuk menciptakan web pembelajaran yang menarik dan efektif. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Bahan kajian atau materi yang diberikan pada mata kuliah ini mencakup konsep web pembelajaran, jenis-jenis web, bahasa pemrograman web meliputi bahasa HTML, CSS, JavaScript, dan PHP, Learning Management System, dan model-model pembelajaran daring. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan meliputi kuliah tatap muka dan dilengkapi dengan pembelajaran online melalui e-learning Undiksa. Berikut adalah tampilan e-learning mata kuliah pengembangan web pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, praktik, dan penugasan. Model pembelajaran yang digunakan adalah model project based learning sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang berorientasi pada produk nyata. Interaksi dalam perkuliahan diwujudkan melalui diskusi, tanya jawab, presentasi, ice breaking, pemberian kuis, dan game. Kriteria dan bobot penilaian pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Penilaian proses bobotnya 60% yang mencakup penilaian sikap 10%, partisipasi dan aktivitas dalam proses pembelajaran 10%, penyelesaian produk 40%. Sedangkan penilaian kognitif bobotnya 40% yang mencakup UTS 15%, UAS 25%. Pada video praktek mengajar ini, CPMK yang diimplementasikan adalah CPMK tentang mendesain pembelajaran daring dengan sub CPMK antara lain: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan modus-modus pembelajaran daring. 2. Mahasiswa mampu membuat diagram alir atau flowchart pembelajaran daring. Dan 3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan model-model pembelajaran daring. Berikut adalah tayangan praktik mengajar mata kuliah pengembangan web pembelajaran. Berdiri. Aturan pengajian umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Salam harmoni. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut badan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk adik-adik semua. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Baik adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan belajar ya tentang pembelajaran daring. Kira-kira di zaman digital saat ini pembelajaran daring masih penting ya atau tidak? Masih penting ya, masih penting. Nah, di internet itu banyak sekali ada kos-kos online yang menyediakan pembelajaran daring. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, sekarang Bapak bertanya, apakah ada pembelajaran daring itu tanpa ada guru di sana? Kemudian juga tanpa ada siswa? Ada. Jadi siswa itu bisa berinteraksi dengan konten yang tersedia di
pembelajaran daring. Misalnya nonton video, membaca e-book ya, atau menyimak slide presentasi. Nah, dari sana dia akan bisa belajar lewat interaksi siswa dengan konten. Nah, ini adalah salah satu contoh adik-adik beberapa course ya. Kalau adik-adik nanti bisa searching di ICE Institute, nah itu ada beberapa course yang gratis, juga ada beberapa course yang berbayar. Nah, ini bisa diikuti oleh siapa saja. Nah, ini pentingnya. Mengapa kita perlu mempelajari desain pembelajaran daring. Nah, siapa tahu nanti dari mahasiswa setelah tamat ada yang ingin menekuni pembelajaran daring. Nah, ini bisa menjadi sebuah peluang pekerjaan yang bisa diambil alih oleh mahasiswa. Nah, adapun ya, topik yang nanti mahasiswa pelajari adalah tentang merancang web pembelajaran cerdas. Cerdas itu artinya C-nya ceria, dinamis, aktif, dan seru. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang mesti dikuasai oleh mahasiswa setelah kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan modus-modus pembelajaran daring. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat diagram alir atau flowchart pembelajaran daring. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan model-model pembelajaran daring. Nah, ada 3 tujuannya, nanti yang wajib saudara kuasai. Saudara mahasiswa, perkuliahan ini juga dilengkapi dengan Learning Management System atau e-learning pada e-learning Undiksa. Nah, berikut adalah tampilan e-learningnya. Nah, saudara mahasiswa nanti bisa login ke sini, ke Learning Undiksa, dan mencari mata kuliah web, pengembangan web pembelajaran. Nah, pada e-learning ini nanti saudara akan bisa mempelajari konten-konten ya, bisa lewat video ya, kemudian bisa lewat e-book. Kemudian di dalam e-learning ini saudara bisa melakukan diskusi secara online. Nah, e-learning ini akan memfasilitasi saudara untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang modus-modus pembelajaran daring. Modus pembelajaran daring secara umum itu dibagi menjadi 2. Ada yang bersifat sinkronus dan asinkronus. Nah, kalau di bahasa Indonesia dikenal dengan sinkron, asinkron ya. Nah, sinkron itu dibagi lagi menjadi 2. Ada yang sinkron nyata, artinya itu pembelajaran dilakukan pada waktu yang sama dan tempat yang sama. Itu disebut dengan sinkron nyata. Contohnya adalah pembelajaran kita hari ini. Waktunya sama apa tidak? Sama ya. Tempatnya sama? Sama. Nah, itu disebut dengan sinkron nyata. Yang kedua ada namanya sinkron maya. Waktunya sama, tempatnya berbeda. Apa contohnya? Erawati bisa kasih contoh? Baik, terima kasih Bapak. Contoh dari sinkronus maya itu ada Zoom atau video conference. Ya, betul ya. Ada Zoom atau video conference. Kalau kita ikut Zoom kan waktunya samaan, tempatnya beda-beda ya. Ada yang di rumah ya, ada yang lewat di kosnya gitu ya, ada yang mungkin di gazebo mencari wifi. Nah, itu tempatnya kan beda-beda ya. Berikutnya yang asinkron juga ada 2. Ada asinkron mandiri dan asinkron kolaboratif. Nah, kalau asinkron berarti dilakukan pada waktu yang berbeda, tempatnya juga berbeda. Contohnya adalah asinkron mandiri. Siapa bisa memberikan contoh? Salwa, silakan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mungkin untuk contoh dari asinkronus mandiri itu ada menonton video atau mempelajari video secara pribadi dan juga membaca e-book. Ya, betul sekali ya jawaban dari Salwa ya. Jadi bisa dengan aktivitas menonton video atau membaca e-book. Nah, itu disebut dengan asinkron mandiri. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir adalah asinkron kolaboratif. Itu dilakukan pada waktu yang berbeda, tempatnya juga berbeda, terus dengan siapa saja. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Asinkron kolaboratif. Ya, Darsana. Baik, saya izin menjawab Pak. Untuk asinkron kolaboratif itu contohnya seperti forum diskusi, mailing list, dan juga project group. Ya, betul ya. Jadi ada forum diskusi, itu kita bisa melakukan, atau mahasiswa bisa melakukan asinkron kolaboratif. Ya. Nah, sekarang Bapak punya kuis ya. Punya kuis.
Ya. Siapa yang mau mengerjakan kuis hari ini? Herawati. Ya, silakan Herawati. Nah, ini kuisnya menggunakan aplikasi Wordwall ya. Ya, betul semua ya. Kita beri tepuk untuk Herawati ya. Ya. Terima kasih Herawati ya, sudah bisa mengerjakan kuis ini dengan benar. Nah, itu artinya Herawati sudah memahami apa yang saya sampaikan tadi ya. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya? Bisa ya. Berikutnya kita akan mempelajari model-model pembelajaran daring. Itu adalah model KP. Model KP ini yang pertama adalah C, itu artinya adalah konten. Nanti adik-adik mahasiswa sebagai perancang pembelajaran daring itu diharapkan membuat konten-konten yang bisa menarik atau membuat anak didik menjadi ceria. C yang tadi itu ya, buat konten yang menarik, bisa dengan video yang menarik, bisa dengan animasi dan seterusnya ya. Kemudian A, tadi kan C ya, sekarang A. A itu adalah activity atau aktivitas. Nah, nanti silakan saudara mahasiswa ya, desain aktivitas pembelajarannya yang dinamis ya, yang mengaktifkan, dinamis. Jadi anak-anak yang belajar daring itu bisa kapan saja dia belajar, di mana saja. Itu dinamis. Berikutnya F, facilitation. Nah, facilitation ini rancang di dalam pembelajaran daring itu agar terjadi interaksi, misalnya interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan gurunya, terus interaksi siswa dengan kontennya. Nah, sehingga terjadi pembelajaran yang aktif. Nah, aktif ya. Dan yang terakhir adalah E, evaluation. Nah, evaluation nanti silakan saudara mahasiswa rancang agar evaluasinya juga menarik. Misalnya dengan menggunakan quizzes, menggunakan game ya, menggunakan teka-teki gitu ya. Nah, itu gininya, apa namanya, evaluasi yang bisa membuat pembelajaran itu menjadi lebih seru. Nah, jadi evaluasinya jangan yang biasa. Nah, jadi biar ada unsur gamenya sehingga anak-anak tertarik untuk belajar. Nah, itu model yang pertama. Sekarang model yang kedua ada namanya model pedati. Bukan pedati gini ya, alat transportasi bukan ya. Pedati itulah sebuah singkatan. Ya. Yang pertama adalah P atau pelajari. Nah, nanti konten-konten kita sajikan diharapkan itu menjadi sesuatu yang wajib dipelajari. Yang kedua adalah Da itu artinya dalami. Setelah dia belajar konten, maka dia harus dalami, misalnya lewat diskusi ya, lewat brainstorming dengan temannya itu. Dan T itu artinya terapkan, misalnya kerjakan tugas, kerjakan kasus ya, kerjakan proyek. Dan terakhir adalah I itu evaluasinya. Nah, nanti ada tes ya, ada tes online, ada quiz, itu menjadi evaluasinya. Model pedati itu ada pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Bisa dipahami? Bisa ya. Sekarang Bapak juga akan memberikan saudara kuis yang kedua. Siapa yang mau mengerjakan kuisnya? Gita ya. Silahkan Gita, bisa maju ke depan. Sudah siap Gita? Sebentar. Siap ya. Siap. Nah, silahkan. Ya, kita beri plus untuk Gita ya. Ya, terima kasih Gita ya. Nah, itu artinya kita sudah memahami tentang model-model pembelajaran daring. Baik, kita menuju ke materi yang terakhir, yaitu cara mendesain ya pembelajaran daring.
termasuk nanti mengimplementasikannya ya. Nah, untuk mendesain pembelajaran daring, nanti saya minta mahasiswa untuk membuat diagram alir atau flowchart. Nah, flowchart ini akan memberikan gambaran bagaimana langkah-langkah atau alur dari pembelajaran daring. Saya berikan contoh dulu ya. Misalnya, pertama, mulai dulu ya. Nah, ini gunakan simbol kapsul. Setelah mulai, misalnya, siswa nanti menyimak konten. Menyimak konten. Nah, ini simbolnya persegi panjang. Setelah menyimak konten, terus siswa diberikan kuis. Kuis ini sifatnya decision. Decision artinya sebuah prasyarat ya untuk menentukan apakah anak-anak di dalam pembelajaran daring bisa lanjut atau tidak. Nah, setelah menyimak konten, nanti siswa mengerjakan kuis. Jika dia dapat skor 70 atau lebih besar dari 70 atau sama dengan 70, maka siswa bisa lanjut ke tahap berikutnya, ke aktivitas berikutnya. Misalnya mengerjakan atau melakukan diskusi. Nah, ini ya, kalau skornya dia di atas atau sama dengan 70. Terus kalau tidak, maka diharapkan nanti siswa ini lagi menyimak atau mempelajari konten. Nah, di sini tidak. Nah, gitu. Nah, setelah diskusi, bisa lanjut ke berikutnya, yaitu kerjakan. Nah, ini kerjakan tugas. Nah, setelah kerjakan tugas, bisa lanjut berikutnya, tes. Nah, sampai dengan di sini selesai. Nah, selesai nanti simbolnya kapsul ya. Nah, selesai. Nah, jadi pertama mulai dulu. Setelah mulai atau login ya, menyimak konten. Menyimak konten ini dalam model apa? Model KP disebut dengan C, itu adalah konten. Kemudian ada quiz. Quiz itu adalah activity ya. Nah, quiz, terus diskusi, interaksi, fasilitasi ya, memfasilitasi terjadinya interaksi siswa dengan siswa. Kerjakan tugas juga fasilitasi. Kemudian tes, evaluasi. Nah, jadi flowchart ini sudah menggambarkan unsur-unsur dari model KP ya. Nah, sekarang saya tugaskan saudara untuk membuat flowchart pembelajaran daring. Nanti silakan aktivitasnya dikreasikan ya. Boleh menggunakan model KP atau boleh menggunakan model pedati. Nah, silakan. Nah, ini simbolnya kotak pakai ya, persegi dia. Nah, persegi. Nah, ini udah benar simbolnya nih ya. Eka Lestari tadi ya. Dwi Lestari bisa. Nah, decisionnya ada. Nah, sudah. Mulainya mana simbol mulai? Salwa mana? Mulai. Menyimak konten. Baik adik-adik mahasiswa ya, karena waktu untuk menyelesaikan flowchartnya sudah habis. Nah, sekarang saatnya adik-adik mahasiswa yang mempresentasikan flowchartnya ya. Nah, sekarang silahkan berdiri dulu ya. Kita peregangan dulu berdiri. Nah, ikuti instruksi saya. Fokus dulu ya. Jika saya bilang tepuk 1 berarti gini ya. Coba dulu tepuk 1. Lalu saya bilang tepuk 2. Sudah bisa dipahami? Bisa ya. Kita mulai sekarang ya. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Nah, siapa yang tadi tepuk? Darsana dan Eka Lestari. Ya, berarti yang maju adalah nanti Darsana dan Eka Lestari ya.
Siap ya? Nah, yang lain bisa duduk sekarang. Teman-teman sekalian, di sini saya akan menampilkan flowchart yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama, dari flowchart yang saya buat itu ada di bagian mulai, kemudian lanjut ke bagian pendahuluan, kemudian bisa dilanjut lagi ke video conference, yang dimana mahasiswa melaksanakan video conference, kemudian bisa dilanjutkan kembali dengan menyimak video, dan yang terakhir yaitu adalah game edukasi. Kemudian setelah dari game edukasi tersebut, baru kita masuk ke quiz, yang dimana ketika di dalam quiz, apabila siswanya tidak mencapai nilai yang ditentukan seperti di sini adalah 75, maka dia akan mengulang kembali menyimak video. Apabila dia sudah memenuhi nilai dari quiz tersebut, maka dia bisa lanjut ke forum diskusi, kemudian dia bisa menyelesaikan dari pembelajarannya. Sekian. Oke, kita beri plus untuk Darsana ya. Nah, tunggu dulu Darsana. Ya, tunggu dulu. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Ini menggunakan model KP atau model pedati? Izin menjawab Pak, sebelumnya saya menggunakan model cafe. Model KP Model ya. cafe. Nah, C-nya yang mana? Coba yang mana? Oke. Darsana? Baik, saya akan menjelaskan untuk bagian C, yaitu adalah konten. Itu ada di bagian pendahuluan, video conference, menyimak video, dan juga game edukasi. Itu. Ya, Itu ya. iya Pak. Game edukasi termasuk konten? Termasuk aktivitas ya. Termasuk aktivitas. Nah, itu C-nya itu konten, itu di pendahuluan bisa isi materi ya. Oh iya. Video conference ada juga materi yang bisa disampaikan. Terus video juga materi. Berikutnya adalah A, aktivitasnya di sini yang mana Darsana? Tadi sudah saya sampaikan. Izin, untuk aktivitasnya tadi sudah disebutkan, yaitu adalah bagian game edukasi. Ya, game edukasi ya. Berikutnya adalah Facility. F. Ya, berikutnya F, facilitation atau fasilitasi. Apa contohnya? Fasilitasi contohnya seperti dengan quiz tersebut. Kuis atau forum diskusi? Forum diskusi. Nah, yang benar adalah forum diskusi ya, Darsana ya. Berikutnya ada evaluasi. Yang mana evaluasinya? Evaluasi itu bagian di quiznya. Ya, kuis ya. Nah, berarti model flowchart yang dibuat oleh Darsana sudah memuat unsur C, A, F, dan E. Ya, kita beri plus lagi sekali ya untuk Darsana. Oke, terima kasih Darsana, bisa kembali ke tempat. Nah, berikutnya yang salah tepuk tadi adalah Eka Lestari ya. Nah, silakan maju Eka Lestari. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini saya izin mempresentasikan flowchart yang sudah saya buat. Di sini menggunakan metode KV. Nah, yang pertama ada fitur mulai. Setelah fitur mulai, siswa diharapkan menyimak konten, yang kemudian siswa mengerjakan kuis, yang mana nanti kalau siswa bisa meraih di atas 75, dilanjutkan dengan proyek, kemudian dilanjutkan dengan presentasi melalui Zoom, lalu ada tes, kemudian selesai. Nah, nanti kalau siswa tersebut tidak bisa mencapai 75 atau kurang dari 75, siswa kembali menyimak konten dan mengulangi sampai teknik tes dan selesai. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih ya Eka Lestari. Kita beri plus untuk Eka Lestari. Terima kasih Bapak. Saya cermati flowchart saudara tadi sudah benar ya. Nah, sekarang flowchart itu implementasikan menjadi alur pembelajaran daring ya. Silakan saudara mahasiswa kerjakan menggunakan LMS. Salah satu LMS yang bisa digunakan adalah LMS Moodle ya. Nah, nanti tinggal desain dia di dalam LMS-nya itu ya. Kita simpulkan dulu ya pembelajaran yang sudah adik-adik mahasiswa lakukan tadi ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan Erawati.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin untuk menyimpulkan materi dari proses pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu kita sudah mempelajari mengenai modus-modus pembelajaran yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Yang dimana sinkronus itu terdiri dari dua, yaitu sinkronus nyata dan sinkronus maya. Kemudian yang kedua ada asinkronus yang terdiri dari asinkronus mandiri dan sinkronus kolaboratif. Selanjutnya yaitu kita telah mempelajari mengenai model-model desain pembelajaran yang terdiri dari dua model. Yang pertama ada model kafe, kemudian ada juga model pedati yang terdiri dari P yaitu pelajari, dalami, T untuk terapkan, dan I untuk evaluasi. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, kita beri plus untuk Erawati ya. Ya, luar biasa ya. Kesimpulan dari Adik Erawati itu sudah lengkap ya. Jadi itu materi yang sudah adik-adik mahasiswa pelajari hari ini. Nah, sekarang adalah waktunya evaluasi. Sudah siap? Siap ya. Untuk link dan kodenya sudah Bapak kirim di grup ya. Evaluasi hari ini menggunakan aplikasi Quizzes ya. Silakan nanti adik-adik join ya. Nah, silakan join. Kita start ya. Sudah semua partisipan join. Kita start mulai ya. Ya, baik ya. Waktunya sudah habis, jadi tesnya sudah langsung berakhir ya. Jadi skornya juga langsung muncul ya. Nah, saya bacakan 3 besar ya. Ranking 3 adalah Salwa. Silakan bisa berdiri, Salwa. Nah, kita beri plus untuk Salwa ya. Ranking 2 Erawati. Mana Erawati? Silakan. Ya, beri plus ke Erawati. Ranking 1 adalah Ayu Lestari. Nah, plus ke Ayu Lestari ya. Nah, jadi saudara mahasiswa sudah mengerjakan evaluasi ini dengan baik ya. Hanya beberapa ya yang masih ada salah, tapi sebagian besar sudah jawabannya benar ya. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, nanti adik-adik mahasiswa melanjutkan proyek membuat pembelajaran darinya di luar perkuliahan ini ya. Nanti silakan dibuat menggunakan LMS Moodle ya. Baik, terima kasih semuanya. Jadi semangat untuk belajar ya. Nanti agar web pembelajaran atau pembelajaran daringnya bisa segera diselesaikan. Baik, kita cukupkan perkuliahannya hari ini. Untuk waktu menutup perkuliahan ini saya berikan ke Korti. Silahkan Korti. Berdiri. Aturang pada Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Salam harmoni. Dan sebelum menutup perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk waktu saya kembalikan kepada Bapak dosen. Terima kasih Darsaja dan terima kasih adik-adik semua ya. Sekian tayangan video yang dapat saya sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan mengaturkan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam harmoni.